Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallahal witra yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayah bunda, bapak ibu, adik-adik, seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah, kalau saya tidak salah, perumahan apa namanya, Grand Mumtaz, Gria Al-Mumtaz, yang insya Allah sore ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua jamaah sore ini sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai materi tausiah, silaturahim, dan pertemuan singkat kita sore hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu, ayah bunda, adik-adik jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu berjalan begitu cepat. Tadi saya sampai di masjid ini jam 2:30 sore. Dan sekarang tahu-tahu sudah jam 4:30. 2 jam Pak saya menunggu. Untung ada nasi kotak tadi. Andai tidak ada nasi kotak, wabillahi taufik wal hidayah. Karena dari tadi saya berangkat, ini dari subuh saya belum pulang. Saya dengan asisten Arifin dari subuh belum pulang-pulang. Pulang tadi hanya naruh kendaraan, istri sedang istirahat, mau ditanya kemana lagi, mau ke Bekasi. Ya udah, hati-hati. Karena punya suami, punya tanggung jawab, jadi doa istrilah dan doa orang tua yang menjadikan saya bertemu Bapak Ibu, adik-adik semuanya sore hari ini selamat semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haki tadi di awal, tidak terasa kita sekarang sore ini sudah masuk di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Syawal. Bukan kali lagi, betul bulan Syawal. Ya, sekarang tanggal berapa Syawal kira-kira? Sekarang tanggal, kalau tanggal Masehinya tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal Hijriyahnya tambah 1. 27 Syawal 1445 Hijriah. Maka tidak terlambat kiranya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maka Bapak Ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat Ramadan kemarin, ada 2 hadis yang selalu kita dengar dalam setiap kesempatan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa siang harinya puasa
Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa malam harinya sholat tarawih, siang dia puasa, malam sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Makanya kita berharap semua amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau urusan kepada Allah, dosa, kesalahan, maksiat, Ramadan itulah momen kesempatan untuk melebur semua kesalahan kita. Maka tidak ada kata terlambat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak nasihat dari beliau berikut ini. Ada seorang sahabat dia bertemu dengan saya dan dia curhat sambil nangis-nangis. Aku sudah tidak ada dosa, saya pasti sudah lakukan. Macam-macam minuman keras, zina, ini semua saya sudah lakukan. Dan saya sekarang mau bertaubat tapi rasanya berat. Kira-kira mau nggak Allah terima taubat saya? Terus saya bilang, kenapa kamu sampai perasaannya seperti ini, sampai datang ke saya curhat? Dia bilang, saya malu sama Allah. Saya bilang, itu dia. Ada masih punya rasa malu, berarti itu sudah tanda imanmu kepada Allah. Syaitan mau kita berlaku dosa sampai perasaan malu itu pun dihabiskan dan dihilangkan di dalam hati kita. Dan ini makanya kalau kita bertaubat seberapa pun dosa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taubat, tak apa-apa. Kita sebagai manusia dibuat oleh setan, hawa nafsu, syahwat, jatuh dosa lagi, taubat lagi. Terus gimana kalau dosa lagi? Taubat lagi. Apa intinya? Selama Anda selalu bertaubat, tidak akan terlepas dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia. Selama manusia mau minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Ada istighfar yang paling baik, yang namanya Sayyidul Istighfar. Kita baca Sayyidul Istighfar ini sama-sama. Saya dahulu, kemudian Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah mengikuti. Angkat kedua tangannya, kita minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Baca ketika pagi dan petang, pagi dan sore, ba'da subuh dan ba'da sholat asar.
Panjang sekali Ustadz, yang pendek astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masih panjang, ada yang lebih pendek lagi, ada astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Masih panjang juga, ada yang lebih pendek, ada Astaghfirullah, Astaghfirullah. Masih panjang juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepada Allah. Bagaimana dengan kepada sesama manusia? Islam mengajarkan kita tawazun, imbang, balance, hablum minallah, hablum minannas. Kita tidak tinggal di negeri antah berantah. Kita tidak tinggal di hutan belantara yang tidak ada siapapun kecuali kita, babi hutan dan pohon. Bukan. Kita ini tinggal dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah lingkungan sosial, bermasyarakat, maka tidak hanya urusan kepada Allah, tapi juga harus baik urusan kepada sesama manusia. Makanya keluarlah istilah yang namanya halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Namanya halal bihalal. Saya 4 tahun di Mesir, tak ada halal bihalal. 2 tahun di Maroko, tak ada juga halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tak ada di Arab. Halal artinya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itu asal kata halal. Wahlul uqdatan min lisan. Wahlul artinya lepaskanlah ikatan dari lidahku. Orang yang ngomongnya nggak lancar, seolah-olah di lidahnya itu ada tali yang mengikat. Kalau ada orang ngomong tak lancar, lidahnya mungkin terikat. Maka doa Nabi Musa alaihissalam waktu ngomong menghadap Fir'aun, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, lancarkan lidahku, lepaskan ikatan. Jadi asal kata halal itu artinya lepas ikatan. Kalau bahasa gaulnya, plong. Selama ini mungkin hubungannya tetangga, sahabat, berkawan, macam terikat. Maka setelah halal bihalal menjadi plong. Makanya kalau kita lihat dalam kamus, arti halal itu membuka simpul yang terikat, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, mencairkan yang beku, termasuk THR yang masih beku. Cair deh, jangan tahu ada yang belum cair sampai. Jadi diharapkan setelah halal bihalal ini, hubungan kita yang selama ini beku, ngomongnya payah, lidahnya terikat, menjadi cair. Yang selama ini hubungannya putus, tersambung kembali. Yang selama ini pecah, terekat kembali. Galak patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makanya dibuatlah acara namanya halal bihalal. Mana tahu nanti ada orang yang nanya, Ibu tadi sore dengan Ustaz apa acaranya? Halal bihalal. Arti halal bihalal itu apa? Kau sholat kau tanya, yang penting datang. Masya Allah. Jelas Bapak Ibu sekalian, dari mana asal kata halal?
Halal itu diambil salah satunya dari doa Nabi Musa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul, lepaskan. Plong, lega, lapang. Makanya selesai dari pertemuan ini, kalau masih ada ganjalan berarti belum halal bihalal. Setelah pertemuan ini, yang beku menjadi cair, yang terikat menjadi lepas, yang pecah menjadi rekat, yang terurai kembali kita bersatu di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, ayah bunda, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Ramadan yang baru saja selesai, kira-kira amal apa yang paling dicintai Allah? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna ahabbal a'mal, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah ba'dal faraid, setelah yang wajib kita kerjakan, idkhalus surur alal muslim, membahagiakan hati orang beriman. Ramadan itu wajib atau tidak, Bapak Ibu ayah bunda jamaah sekalian? Puasa Ramadan wajib tidak? Wajib. Apa yang kita harus kerjakan selesai yang wajib? Jawabannya salah satunya dalam hadis ini. Idkhalus surur alal muslim, membahagiakan hati orang-orang beriman. Dalam hadis ini jelas pesannya, selesai urusanmu kepada Allah, maka harus berbuat baik kepada sesama manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Bahagiakan hati. Ada orang yang mengatakan bahagia itu rumah besar. Ada yang mengatakan bahagia itu mobil mewah. Ada yang mengatakan bahagia itu anak cantik ganteng. Ada yang mengatakan bahagia itu uang banyak. Ternyata tidak. Apakah rumah mewah menjadi sumber kebahagiaan? Belum tentu. Apakah mobil mahal, anak-anak, pasangan hidup menjadi sumber kebahagiaan? Belum tentu. Andai benar, hanya sementara. Akan ada masanya, semua kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang rumahnya besar, tapi sempit rasa-rasanya. Ini musola ini apa namanya? Masjid. Masjid kalau standar dari DMI ini belum masjid namanya. Ini namanya musola. Andailah musola ay Masjid Ar-Rahmah ini, yang duduk di dalamnya adalah orang-orang dengan hati yang bahagia, hatinya lapang, hatinya bahagia, hatinya bersih, hatinya baik kepada sesama. Musola ay masjid yang sederhana ini kira-kira terasa luas atau tidak? Terasa luas. Masjidnya besar, tablik akbar. Kita duduk sebelah, tapi di sebelah kita tetangga kita yang punya utang 3 tahun tak bayar-bayar. Di depan kita yang pernah memfitnah suami kita. Di belakang kita yang pernah menzolimi kita. Tengok kanan, tengok depan, tengok belakang. Sakit sempit hati kita. Kira-kira masjid yang besar tadi terasa besar atau terasa sempit? Terasa sempit. Maka di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah huwallazi anzala sakinata. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan itu. Di mana? Fi qulubil mukminin, di dalam hatinya orang-orang beriman. Bahagia itu ada di hati. Apa yang kita punya, kita syukuri. Semakin dekat dengan Allah,
bahkan yang kecil sedikit sempit akan menjadi luas, berharga, dan sangat bermakna. Maka Bapak Ibu, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, pesan pertama halal bihalal. Setelah urusan kita beres dengan Allah, bereskan hubungan kita sesama manusia. Pertanyaan kedua, siapa orang yang pertama kali punya hak untuk kita bahagiakan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah siapa yang telah melahirkan dan menjadikan kita ada di atas dunia ini. Masakan ibu tak akan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah tak akan berjumpa di panggung paling gemerlap. Untungnya kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah, pulanglah. Jangan pulang sekarang, selesai tausiah baru pulang. Maka Bapak Ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita kerjakan selesai Ramadan, membahagiakan orang beriman di Indonesia ini ada satu budaya yang khas, yaitu adalah budaya mudik. Mudik itu adalah implementasi dari hadis yang mulia tadi. Beres urusan kita dalam bulan Ramadan, sudah Ramadan puasa tuntas, zakat kita tunaikan, maka selesai itu kita bahagiakan hati orang-orang beriman. Yang masih punya orang tua, yang masih ada ibu dan ayah, ketika kemarin Lebaran selesai dia puasa, dia mudik pulang ke kampung halaman. Yang masih punya ayah, ayahnya masih hidup, angkat tangannya. Terima kasih. Yang masih ada ibunya, angkat tangan. Masya Allah, terima kasih. Yang tidak ada kedua-duanya, angkat tangan. Masya Allah, ibu sudah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada. Yang tidak ada salah satunya. Baik, untuk orang tua kita semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kaitnya pernah dia pakai dulu, mana saja yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk, bekas tempat duduknya dan bisa melihat tempat dia duduk makan kacang sambil duduk di situ. Quran yang dia baca lengkap dengan rehalnya. Lalu kau berdoa, kau bersama saja duduk kau di situ. Kau buka Quran yang dia baca dulu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, cium rambut, peluk, coba ini, keluar dari tak bisa, karena cari makan jauh. Mesti terbang dari Sumatera sampai ke Malaysia. Mungkin kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan diri rumah? Begini. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau suka, ada rasanya lagi. Hampa lagi. Apa yang dia masih ada? Imam Fitri paksa-paksa dengan pulang. Mahal tiket pesawat tabung. Telepon. Masih ada dia yang menyambut telepon. Belikan HP yang kira-kira lama dia pakai. Tinggal rumah. Ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak. Masukkan di sini. Nanti kalau aku telepon sampai masanya nanti handphonenya buku kita.
selagi dia masih ada, serahkan hatinya. Ini bukan kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyerahkan hatinya. Ketika hatinya lapang, rezeki. Ketika hatinya senang. Tapi kalau sudah hati sempit, melihat air matanya dulu karena berdoa. Mesti juga awal anak orang berenang dalam kesehatan. Di tempat ini separuh dari yang hadir anak-anak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dulu kita sama macam mereka. Dan sekarang kita tahu-tahu sudah punya anak. Dan harapan kita sebagai orang tua, kita diberikan Allah anak-anak yang soleh. Bukan yang tampan, bukan yang kaya, tidak sekedar pintar. Rabbi habli minas solehin. Bagaimana cara agar anak-anak kita yang ada di masjid sore ini, mereka tak peduli dengan tausiah. Saya lihat tuh mereka tuh ngomong sana, lompat sini, tak peduli. Duduk tidur di depan pula ini untuk anak-anak. Andai bapaknya kayak begitu, saya cubit bapaknya. Ya. Anak-anak mereka duduk begitu. Mereka tak peduli dengan apa yang disampaikan. Tapi telinganya mendengar. Tapi matanya melihat ayah ibunya duduk bersama orang-orang yang soleh. Duduknya di masjid direkam dalam otaknya itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmizi, baru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Niscaya anak-anakmu berbakti padamu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita ingin punya anak soleh, kita tengok ke atas. Masih ada nggak orang tua kita? Kalau kita ingin anak berbakti sama kita, tengok ke atas. Masih ada nggak emak bapak kita hidup? Kalau masih hidup, kesempatan bagi kita untuk berbakti langsung kepada beliau. Mumpung masih hidup. Sehingga ketika melakukan berbakti itu, Allah tunjukkan kepada anak-anak kita, dituntun hati dan pikirannya melihat, lihat tuh, emakmu, bapakmu, ayahmu, ibumu sayang sama kakek nenekmu. Besok kakek nenekmu meninggal, maka giliran anakmu yang berbakti sepenuhnya kepadamu. Makanya dengan hadirnya ayah bunda bapak ibu jamaah sore ini, bawa anak-anak ke musola, kan masjid ini bagian ikhtiar kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tidak sekedar bapak ibu minta dan ceramah kepada anak-anak, mereka butuh contoh, mereka butuh keteladanan. Dan keteladanan itu saya lihat sore hari ini ada pada bunda dan ayah semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, itu kepada orang tua. Bagaimana kepada yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatum li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum." Siapa di antara kalian pernah berlaku zalim kepada saudaranya, pernah berlaku aniaya kepada saudaranya, min irdihi, terkait kemuliaan dirinya, kehormatannya, kau bicarakan aibnya, kau buka kesalahannya, kau gibahi dia, kau gunjing dia, seakan-akan dia berdosa dan kau tak punya dosa, padahal kita semua punya kesalahan di hadapan Allah. Au syai'in, atau perkara yang kecil kezalimannya, pinjam panci, balik tutup, pancinya nggak balik. Pinjam sendok dan garpu, sendoknya balik, garpunya tak balik. Pinjam sapu lidi sama pengangkat sampah, sapu lidinya tak balik. Ada saja hal-hal kecil, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Falyatahallalhu, maka minta halal dari saudaramu minhul yaum, pada hari itu juga. Artinya minta agar dimaafkan. Makanya halal bihalal ada di dalam hadis. Ini buktinya
falyatahallalhu, maka minta halal dari saudara kita, minta plongnya, minta ridhonya, minta maafnya atas kesalahan kita. Karena kalau urusan kepada Allah beres dengan istighfar, bagaimana dengan kepada manusia? Akan repot pertanggungjawabannya, karena kita harus langsung berhadapan dengan orang tersebut. Maka ayah bunda bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini klaster Gria Mumtaz ini sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun. Kira-kira 5 tahun ini nyaman atau tidak? Ketika pindah ke Gria Mumtaz ini sudah baca doa atau belum? Nah, apa doanya masuk Gria Mumtaz ini? Saya pengen tahu. Yang bisa jawab saya kasih nasi kotak ini. Ayo, siapa yang tahu doa masuk tempat yang baru? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu judul doanya masuk WC judulnya. Judul doanya. Tapi boleh nggak dipakai dalam beberapa kondisi? Boleh. Tapi ada doa yang lebih tepat. Ada yang tahu kira-kira? Saya kasih spill sedikit. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu doanya? Nggak tahu? Mau tahu? Yang mau tahu saya kasih tahu, langsung hafalkan. Yang bisa hafal saya kasih hadiah kotak kue ini. Nah, ya. Nih doanya. Ini doa kalau masuk tempat baru, masuk komplek baru, rumah baru, kantor baru, pekerjaan baru, istri baru. Ya, termasuk ketika menikah kita baca doa ini, tinggal diganti objeknya. Ya, maka doa Nabi Nuh alaihissalam kita baca sama-sama doa ini. Mudah-mudahan Gria Mumtaz semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin tarzuku khairahu wa tadfa'u angka syarrah. Ya Allah, tempatkan kami di tempat munzalan mubarakan, tempat yang penuh keberkahan. Wa anta, dan engkaulah Allah, khairul munzilin, yang memberi tempat sebaik-baiknya. Jadi pada akhirnya sekarang kita sadar, Bang Bian, kenapa saya dari Garut tinggalnya justru di Gria Mumtaz. Oh, ternyata wa anta khairul munzalin. Allah yang memberikan tempat di sini. Bertetangga dengan Bapak Pak Fauzani. Pak siapa? Ramdhani. Hamdani. Bertetangga dengan Pak Hamdani, bertetangga dengan Abang Erwin, bertetangga dengan semua jamaah. Siapa yang mentakdirkan ini? Wa anta khairul munzalin. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya minta berkah, tarzuku khairahu, minta kebaikan-kebaikannya, wa tadfa'u angka syarrah, minta dihilangkan keburukannya. Termasuk di dalamnya adalah kebaikan dari tempat tinggal adalah tetangga yang baik. Maka kenapa ada halal bihalal? Tidak hanya sekedar baik urusan kita sama keluarga, orang tua, anak, istri, dan kerabat, tetapi juga bagaimana hubungan kita dalam bertetangga. Saking pentingnya tetangga, teman-teman, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali Nabi berwasiat, muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu, berkali-kali. Sampai para sahabat mengira saking sering diulang-ulangnya wasiat muliakan tetangga, saya hampir mengira, kata sebagian sahabat, tetangga menjadi bagian dari orang yang berhak mendapatkan harta waris ketika kita meninggal dunia. Saking
Saking Nabi sering berpesan, berbuat baiklah kepada tetangga. Logikanya mana? Betul. Saya tinggal di Cimanggis, Depok, Mekarsari. Orang tua saya di Lombok. Kalau saya sakit, kena musibah, ada sesuatu bencana, yang nolong orang tua di Lombok atau tetangga sebelah rumah? Tetangga. Ya. Bang Bian dari Garut, orang tuanya, keluarganya di sana. Naudzubillah, tiba-tiba kehilangan motor, kehilangan barang. Yang pertama memberikan perhatian, pertolongan, kekuatan siapa? Tetangga. Ketika ada yang mendapat rezeki, ada yang mendapat barokah, lahir anak, naik pangkat, yang pertama kali merasakan kebahagiaan sebelum orang tua dan keluarga, yakni tetangga dekat kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, keruhnya kehidupan ada pada 3 perkara. 1, baca sama-sama. 1, tetangga yang jelek. Jelek akhlaknya, jelek sifatnya, jelek perilakunya. Yang kedua, baca yang keras. Anak durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, nah, coba yang keras sedikit. Yang keras sedikit lagi. Apanya yang jelek? Akhlaknya. Betul Pak Hamdani ya? Yang jelek akhlaknya. Tetangga jelek akhlaknya, anak jelek akhlaknya, istri pasangan hidup yang jelek akhlaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas tetangga itu siapa? Apakah samping rumah, kiri, kanan, mana batasan tetangga? Kita dengarkan yang disampaikan beliau. Dalam beriman, ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai kompiaji, pakai sorban, pakai jubah, datang ke masjid. Tak lihat imannya. Sampai kapan? Jadi usahaan tidur turun kenyang wajah ila jambi jari'an, tetangga sampai rumah kelaparan, mati dia, tak lihat iman. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga. Tidak diakui imannya kalau dia tidur dalam keadaan lapar, sementara tetangganya dalam keadaan tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga sebelahnya dalam keadaan lapar. Mati dia, tidak diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi perkara iman tidak hanya hablum minallah, benar hubungan baiknya dengan Allah terlihat dari baiknya hubungan kepada sesama manusia. Islam mengajarkan dalam hadis yang mulia ini kepedulian sosial, kesolehan sosial. Maka ayah bunda bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini acara ini begitu banyak sekali yang hadir, kotaknya semua ini yang di bawah saya sudah disiapin belum? Kalau nggak dibawain repot, nanti dimarah sama istri saya. Ya. Saya dari subuh belum pulang. Dari subuh ini habis dari sini mau ke Bekasi lagi acara lamaran. Murid saya mau nikah akhir tahun ini. Ustadz tolong datang, saya sampaikan nama pengundang. Ya, selesai dari acara ini saya langsung ke sana. Dari pagi sampai malam saya belum pulang-pulang. Kalau saya nggak bawa kentengan, rusak rumah tangga saya. Daripada saya ribut sama istri, lebih baik saya ribut sama Bang Bian ini. Ya, maka tentengan tolong disiapkan. Saya bertiga dengan asisten saya 2, 3 kali 2 6 kotak. Ya, Pak Hamdani ya, 6 kotak ya. Insya Allah. Berapa tetangga itu kata Imam Sufyan Tsauri? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Di sini ada berapa rumah? Di sini 40 rumah doang. Wah, berarti semuanya adalah tetangga. Maka acara halal bihalal ini siapa yang menjadi donatur utama acara ini?
Ya, semua berarti saling gotong royong. Maka saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Halal bihalal, kalau tidak ada makanan tidak sahih. Halal bihalal, tidak ada kumpul bareng, bicara ringan, saling menguatkan, saling menghibur, bukan halal bihalal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tobakhta maraqan fa'aktsir ma'ahu." Kalau kamu masak sayur, banyakin airnya. Kalau kamu masak hidangan, banyakin airnya. Tentu disesuaikan dengan masakannya. Kalau masak pisang goreng nggak mungkin tambahin air, ya. Kalau masakan berkuah, masak soto, masak bakso, perkara-perkara yang berkuah, kita punya isi sedikit, kemudian harumnya sampai keluar-luar, ke samping rumah, ke depan rumah. Kata Rasul, fa'aktsir ma'ahu, banyakin airnya. Tsummanzur ahla baitin min jironik. Kemudian tengok tetanggamu, mana tahu dia belum makan, maka berbagilah bima'ruf, dengan cara yang baik kepada mereka. Ini bukan hanya menyediakan makanan berkuah, tapi makanan di dalam kotak, tetapi ada minuman, semuanya adalah bentuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari yang disampaikan tadi, di dalam Al-Qur'an itu kalau manusia dalam bentuk tunggal namanya insan. Namanya adalah insan. Kalau mulai bersatu, mulai bentuk jamak lebih dari dua, maka Allah memanggil manusia bukan ya ayyuhal insan, tetapi Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas. Ketika yang bersatu diikat dengan la ilaha illallah, ada kekuatan dahsyat, terjadi perubahan dan kebaikan, maka Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Acara ini tidak akan mungkin sukses kalau satu orang yang mengkreasikan. Tidak akan berhasil kalau yang mempersiapkan hanya satu orang. Tapi acara ini berhasil karena kerjasama seluruh warga, jamaah Masjid Ar-Rahmah, Gria Mumtaz Bekasi. Takbir. Nah, yang laki-laki susah takbir karena masih munyah semua ya. Ya, Allah. Saya ingat 2 tahun yang lalu diundang di tempat ini, rasa-rasa ceramah di tenda pengungsian. Ya, karena 2 tahun pas tahun yang lalu, setahun yang lalu, ingat saya di depan sana, udah bagus-bagus pakai baju, dalam pikiran saya ternyata sangat sederhana sekali. Hujan pula, betul ya kalau tidak salah. Kemudian saya berdoa, Pak Hamdani, ya Allah, ini tanah akan dibangun masjid, akan dibangun rumah Allah. Saya sampaikan dalam hati, ya Allah, kalau tahun depan saya umur panjang diundang lagi, tobat saya ceramah di tenda, ya Allah. Kasihan anak-anak, kasihan ibu-ibu, tolong berdiri rumahmu yang megah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekarang masjidnya minimalis, tahun depan diundang lagi jadi Islamic Center insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini baru begini minimalis aja ramai begini. Bagaimana kalau semakin kita bersama-sama sehingga masjid ini menjadi sentral kegiatan warga, tidak hanya ibadah yang sifatnya magdoh, tapi ibadah-ibadah sosial kita bisa pusatkan di masjid yang dimuliakan Allah ini. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira kumpul seperti ini enak atau tidak? Saya tanya sama bapak-bapak dulu. Kumpul begini sore ini enak atau tidak? Enak. Bahagia atau enggak? Bahagia. Ibu-ibu kumpul seperti ini enak apa tidak? Suka enggak? Suka.
Kumpul seperti ini di tempat yang baik, sama orang yang baik, di bulan yang baik, waktu yang baik. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Ingat, Allah memberikan peringatan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-temanmu di dunia hari itu, teman-teman akrabmu, CS-mu, bestimu, tetanggamu, grup WhatsApp-mu, teman WA-mu, Facebook-mu, hari itu di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagian akan menjadi musuh bagimu. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Ada kontak WhatsApp kita 200. Kata Allah Subhanahu wa taala, 200 itu sebagiannya nanti di hari kiamat akan menjadi musuh bagimu. Jangan di hari kiamat, di dunia saja. Apakah 200-200-nya kita WA setiap hari? Belum tentu. Apakah 200-nya baik hubungannya dengan kita? Belum tentu. Bahkan di dunia saja ada yang sudah memutus silaturahim dengan kita, banyak yang berbuat permusuhan kepada kita. Tapi yang tidak akan putus hubungannya adalah illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Duduk kita di tempat ini mudah-mudahan masuk dalam golongan ayat yang saya warnakan biru, illal muttaqin. Kita berkumpul bersama orang-orang soleh. Kita belum soleh, kita masih banyak salah, tapi dengan duduk sama orang baik di tempat yang baik, hati kita tenang dengan kebaikan. Mudah-mudahan terciprat kebaikan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan saya adalah, Akhirnya orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kapur? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya buka? Sebenarnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini illal muttaqin, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, dan engkau ridha kepada Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. happy ending itu adalah ketika nanti Allah berfirman kepada kita, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surga. Sekarang saya minta semua tengok sebelah kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu semua. Coba tengok. Depan, belakang, kanan, kiri, Bapak Ibu. Coba lihat. Mukanya, wajahnya, badannya, dirinya. Coba dilihat. Mana tahu ini pertemuan terakhir dengan saudara kita. Mana tahu. Karena habis ini kan pulang semua. Kita nggak tahu urusan. Ya. Sudah ditengok? Sekarang saya minta salaman yang terdekat, kiri, kanan, depan, belakang. Kata Sufyan Sauri, tetangga itu depan, belakang, kiri, kanan. Salaman satu depan, satu belakang, satu kanan, satu kiri. Sambil doakan saudaranya panjang umur, berkah, kebaikan, dan sampaikan doa-doa terbaik kepada saudara-saudaranya. Silakan. Saya tidak akan lanjutkan kalau belum salaman. Saya biarkan aja. Silakan. Masya Allah. Ya, nanti kita salam-salaman semuanya. Ini perwakilan kiri, kanan, depan, belakang, sebagaimana kata Imam Sufyan Sauri tadi. Ya. Masya Allah. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka ada nggak orang-orang yang berteman tapi bertemannya ngajak kepada yang buruk? Ada nggak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak.
Orang-orang yang berteman salah, tidak dia sadari ini di antara sebab dia bisa masuk neraka jahanam. Wa yauma ya'tu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim berdosa menggigit kedua tangannya, seraya dia berkata, ya laitani, celaka aku, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu saya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia mengatakan celaka? Kenapa ada penyesalan? Allah abadikan penyesalannya. Ya wailata laitani, celaka besar bagi saya, lam attakhid fulanan khalilan. Celaka saya dulu menjadikan dia sebagai teman dekat saya. Kalau dosa zina masuk neraka biasa. Kalau orang koruptor masuk neraka biasa. Tapi ada satu sebab orang masuk neraka jahanam tidak banyak orang sadari. Apa itu? Salah pilih teman. Salah pilih sahabat. Salah pilih orang dekat. Salah pilih tetangga. Salah pilih teman hidup. Teman bertetangga saja, sahabat baik saja, kalau salah pilih bisa masuk neraka jahanam, apalagi salah pilih teman hidup 24 jam dunia dan akhirat. Kita dengan pasangan kita, suami istri, istri dan suami, jangan sampai salah pilih ini membuat kita celaka dunia akhirat. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maka pelajaran ketiga, perbaiki circle pertemanan kita. Ayub, tolong Ayub. Ayub, aku mau mati. Kebakaran besar terjadi di Pasar Glodok beberapa waktu yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Ya, ada kebakaran besar di pusat perbelanjaan elektronik grosir di Jakarta namanya Glodok. Kebakaran hebat di lantai 7 dan 8. Saya memiliki murid sahabat asisten, salah satunya namanya Farel. Dia dia SMK ambil jurusan elektro, kemudian kemarin Bunda magang di Glodok, memegang untuk urusan instalasi listrik di sana. Ketika kebakaran malam itu terjadi, spontan saya WA dia karena saya sedang dalam agenda safar dakwah. Kemudian saya tanya, "Dek, di mana?" Jawaban dia, "Alhamdulillah lagi di rumah." "Loh, kamu nggak magang di Glodok?" "Hari ini kedapatan shift libur." Jadi hari kejadian naas itu asisten saya tidak masuk karena memang jadwalnya libur. Kemudian saya baca berita, ternyata yang terbakar lantai 7 dan 8. Di situ ada hiburan malam, diskotik dan sebagainya. Maka saya tanya sama asisten saya, "Itu bagaimana di bawahnya jual grosir elektronik, lantai 78 tempat hiburan malam?" "Iya, tapi no free access. Enggak semua orang bisa masuk. Yang bisa akses lantai 7-8 masuk ke dalam hanya yang punya member saja." Kok ada yang tahu? Ya saya bisa lihat dari mereka-mereka yang naik pakaian dan sebagainya. Kemudian ketika kejadian tersebut, maka banyak sekali kejadian-kejadian yang memilukan, banyak yang membuat hati menjadi bergetar. Silakan Bapak Ibu dengarkan podcast tim pemadam kebakaran yang memadamkan dan melakukan pendinginan pada lokasi kebakaran. Banyak podcast di YouTube, dengarkan saja. Salah satu dari podcast itu, pimpinan damkar itu bersaksi, "Saya menjadi gemetar karena besi baja penopang atap yang kuat dan tebal itu tidak hanya jatuh, tidak hanya runtuh, tidak hanya jatuh ke bawah,
Tapi yang membuat saya heran adalah besi baja yang tebal-tebal itu bengkok ketika kami selamatkan. Ketika kami lakukan pendinginan, besi itu bengkok, baja itu bengkok. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau baja dan besi bengkok, apa yang terjadi? Panas sekali. Tidak akan mungkin besi menjadi bengkok kecuali panas. Kalau besi saja bengkok, bagaimana 14 korban jiwa yang dievakuasi dan tidak bisa diidentifikasi saat itu? Itu yang membuat tim damkar itu merinding dan gak kebayang bagaimana panas dan mencekamnya situasi tersebut. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari circle pertemanan yang buruk. Loh, apa hubungannya Ustaz? Apa hubungannya kebakaran itu dengan pertemanan yang buruk? Ini contohnya. Saya baca di Instagram, saya baca di Twitter, saya baca di TikTok, ada salah satu yang komentar di antara itu. Dan terkonfirmasi benar. Dari salah satunya korban di sana ada suamiku. Padahal 3 hari lalu dia minta izin ke saya, ada kerjaan di Surabaya. Tapi tadi siang saya dapat kabar dari temannya. Izin sama istri kemana Bunda? Bunda? Izin kepada istri kemana? Gak kedengeran kemana? Ke Surabaya. Tapi ternyata kemana Bun? Nah, jangan macam-macam sama istri. Betul? Betul? Oh ini bapak-bapak yang semangat ini. Jangan macam-macam sama doa istri sangat mustajab. Dia rela di rumah mengurus anak-anak, capek lelah dia. Bapak-bapak lelah di luar, tapi masih bisa beli sate di luar, Pak. Bapak lelah di luar masih bisa mampir warkop. Bapak lelah di luar masih bisa mampir sholat di masjid mana-mana berganti-ganti, betul? Sementara istri kita dengan penatnya dan sabarnya mengurus rumah kita. Maka kalau dia ikhlas mendoakan kita dari rumah, kita izin berangkat kerja, luruskan niat, nawaitu kita lillahi ta'ala, disitulah sebab doa kita dikabulkan Allah, dan segala urusan kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Pelajaran keempat, halal bihalal, perbaiki hubungan dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Siap Bapak Ibu semuanya? Insya. Jangan baik sama tetangga, jangan baik sama istri orang, sama istri judesnya minta ampun. Jangan baik ramahnya sama suami orang, sama suami sendiri, masak kopi, buatlah sendiri. Kamu punya tangan, buat sendirilah. Jangan begitu. Ya, tapi di sini semuanya istri yang soleha semua. Betul bapak-bapak semua? Betul Pak? Insya. Pak Hamdani ada ibu negaranya nggak di sini? Ada istrinya nggak Pak? Masih ada istrinya? Masih ada. Istrinya bapak ada? Ada. Mana istrinya Pak Hamdani di sini? Oh, masya Allah. Pemalu orangnya kayaknya. Tapi bapaknya, ya itulah jawabannya. Kok bisa ibu sabar dengan bapak ini ya? Luar biasa. Tapi memang begitu rumah tangga ya Bunda ya. Rumah tangga yang sudah lewat 5 tahun, 10 tahun baru paham. Oh, suaminya bawel, istrinya kalem. Istrinya bawel, suaminya kalem. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kalau mencari yang sempurna, nggak akan nikah-nikah kita. Justru karena ketidaksempurnaan inilah kita membangun rumah tangga. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Poin yang kelima, yang terakhir. Maka dalam halal bihalal ini pesan saya cuma satu. Supaya hubungan kita baik sama semua elemen yang tadi, jawabannya cuma satu. Baca yang warna biru. 1, 2, 3. Jaga lisan. Mulai dari ini. Ya, karena halal bihalal ini nonsens, gak akan ada bekasnya. Kalau jaga lisan tidak bisa kita mulai dari sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca ayat ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala.
Dan manusia adalah makhluk yang paling senang dan suka berdebat, suka ribut, suka berantem. Berdebat itu pakai apa, Pak? Lisan. Dan memang Allah ciptakan begitu. Dengan adanya Ramadan, 30 hari kita kemarin, ternyata di antara hikmahnya, kata guru kami, Allah melatih manusia yang tidak bisa jaga lisan jadi bisa jaga lisan. Emang pentingnya jaga lisan di mana? Oh, penting sekali. Alam naj'allahu ainain. Bukankah Allah ciptakan kamu punya dua mata, walisanan, punya lisan, wasyafatain, dan punya dua bibir. Sampai Allah bersumpah tentang lisan itu. Saking lisan ini sering menggelincirkan manusia. Ya, maka ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah, saking pentingnya menjaga lisan dalam keadaan puasa, ternyata pahala kita bisa rusak hanya gara-gara tidak bisa jaga lisan. Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi wal jahla, dan tidak beramal bertindak bodoh, falaisa lillahi hajatun ayyada atau ama wa syarabah. Allah enggak butuh lapar dan hausnya. Allah enggak butuh puasanya, artinya puasanya tidak mendapat apa-apa, enggak dapat pahala karena tidak bisa menjaga lisan. Dia bisa menjaga makan, dia tidak minum, dia tidak hubungan suami istri, tapi lisannya tajam kepada saudaranya, tajam kepada tetangganya, maka pahalanya rusak. Kalau pahala puasanya saja bisa rusak gara-gara tidak bisa menjaga lisan, maka kita berlindung kepada Allah. Semoga halal bihalal ini menjadi wasilah kita memperbaiki hubungan kita yang tidak baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kita mulai dari menjaga lisan. Apa yang terjadi kalau orang nggak bisa jaga lisan? Sedikit lagi. Nih, buktinya yang pertama. Batik Air mengusir penumpang yang bercanda bawa bom. 2 hari, 3 hari yang lalu viral di media sosial, seorang ibu-ibu Parubaya, pramugari, meminta tas tentengan ibu diletakkan di bawah. Tapi ibu-ibu Parubaya ini mengatakan, maaf saya bawa bom, katanya dia. Dalam keadaan di pesawat ngomong bom. Kira-kira diterima nggak itu Bapak Ibu? Kira-kira boleh nggak bercanda bawa bom di pesawat? Nggak boleh. Dia bilang, saya bercanda. Keluar ibu. Saya bercanda, keluar. Dipanggil kaptennya, pilotnya, dibawa keluar, diperiksa tasnya. Memang tidak ada bom. Tapi dalam undang-undang penerbangan, siapa yang bercanda dengan membawa bom, hal-hal yang berbau terorisme, mengancam keselamatan, bisa terkena sanksi pidana. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, Ini juga. Masa kayak gini hotelnya. Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit, atau kita lagi sakit, itu mau sholat arah kemana? Nggak ada tanda pada kiblatnya. Kan ada apa? Di mana arah kiblatnya? Di Indonesia aja nggak hotel ada loh tanda kiblatnya di mana? Udah aku cari di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini, itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit, nggak bisa berjamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. sedang ramai di media sosial, seorang konten kreator bernama Arif Muhammad sedang umroh, masuk hotel, kemudian buat konten. Ini di hotel kok nggak ada arah kiblat.
Tapi arah kameranya menghadap mana? Menghadap Masjidil Haram. Niatnya bercanda, niatnya lucu-lucuan, niatnya hanya buat konten saja, tapi ternyata bercanda di tanah haram, apa yang dia ucapkan sesuai dengan yang terjadi. Kalau saya sakit, ya paling enggak nanti dengan ada tanda bisa sholat menghadap kiblat. Enggak lama dari itu dia sakit. Meriang, menggigil, panas badannya, lehernya seperti disayat-sayat dikasih garam, perihnya luar biasa, dan dia mengatakan, saya mengakui ini karena kesalahan ucap saya. Maka seringkali perkara-perkara yang kita anggap ringan, kita anggap biasa karena ucapan kita, ternyata di hadapan Allah sangat berat pertanggungjawabannya. Maka bermula dari lisan yang terjaga, bermula dari ucapan yang baik, semua yang baik kita rajut bersama-sama, dimulai dari halal bihalal ini. Siap jamaah sekalian? Insya Allah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada kemampuan lisannya. Jaga lisan kita, baik yang keluar dari lisan kita, cermin baik di dalam hati kita. Baik lisan kita akan tercermin dari baiknya akhlak perilaku kita. Buruk yang keluar dari lisan kita, na'udzubillah, akan mengakibatkan buruk dalam akhlak pribadi kita. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir sebagai penutup, masih ingat dengan ini? Masih ingat dengan ini? Kejadian apa? Nah, ada yang ngomong di belakang. Saya nggak akan membahas tentang itunya. Ini Bapak menjadi viral karena mendapat ucapan yang tidak baik. Hari itu hanya laku 7 gelas es teh. Pulang uangnya cuma bawa 20.000. Ibu, Bunda, Bu. Kalau suami pulang kerja seharian hanya bawa 20.000, ikhlas tidak? Nggak ada yang jawab. Saya mau kejujuran, ini kita mau halal lebih halal. Waktu saya sudah habis 5:30. Kita harus salam-salaman selesai. Tolong jawab dengan jujur, jangan dirusak pahala kita. Kalau suami pulang kerja seharian, kehujanan, capek, lelah di jalan, pulang kasih uang cuma 20.000. Ibu-ibu ikhlas tidak? Bapak-bapak, ternyata ibu-ibu ikhlas. Pak Hamdani ikhlas, ibu negara dikasih 20.000. Ya, Ibu Hamdani ikhlas, Bu? Ikhlas, Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, dengan peristiwa ini kita belajar ternyata Allah bisa mengangkat derajat seseorang, bisa menjatuhkan derajat seseorang bukan karena Allahnya, tapi karena orang tersebut tidak bisa menjaga lisannya. Ibu sebagai seorang istri yang soleha, tadi di awal, di antara keburukan dalam hidup istri yang buruk akhlaknya, jangan sampai istri menjadi buruk akhlaknya sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada yang laki-laki. Pagi-pagi sudah cari nafkah. Kadang-kadang di sini di kantor. Daripada honor, lebih banyak hormatnya daripada gajinya. Dihina, dimaki-maki, hormat terus. Biar coba siap salah. Di jalan dihina. Ayo, dipikir bagaimana supaya saya bisa bawa uang pulang. Dipikir bagaimana diberikan kepada saudara supaya dana pindah ke tetanggamu. Dipikir bagaimana pendidikan emas supaya bisa dihormati sama saudara-saudaramu. Dipikir memberikan koase supaya kulitmu tidak rusak. Pikir sama suaramu. Mana pernah ibu-ibu pikir soal supaya bisa diberikan cincin? Ngapain dia suka bergoreng? Jangan suka ngomel, harus ikhlas. Maka saya tutup pertemuan kita, tidak mudah menjadi seorang ayah, tak mudah menjadi seorang suami dalam waktu yang sama. Bayangkan jika yang dikatakan hal-hal yang tidak baik itu adalah ayahmu dan suamimu sendiri,
bagaimana perasaan kita. Maka dengan halal bihalal ini mari saya izinkan tutup dengan satu pesan. Yuk kita mulai akrabkan, mulai cairkan suasana, mulai rekatkan ukhuwah, mulai dari menjaga lisan kita. Sekarang tidak hanya lisan, tetapi juga tulisan. Saya tutup dengan satu ayat Allah. Dulu ketika kita baca Yasin, bukan dulu ya, setiap kita baca Yasin, dulu ketika saya baca terjemahannya sebuah ayat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mati lisan oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, berkata tangan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan berkata kaki dengan apa yang dia sudah lakukan. Saya berpikir dulu, gimana cara tangan bisa ngomong? Bagaimana tangan bisa ngomong? Sekarang di tahun 2025, zaman teknologi AI dan sebagainya, kita sekarang sudah sadar ternyata tangan bisa berbicara. Gimana caranya? Bisa mengetik apa yang kita pikirkan. Tak kita ucap, kita ketik. Yang kita ketik, yang kita ucap, hati-hati. Tidak semuanya perlu diketik, tidak semua perlu diucap. Cukup falyakul khairan, katakan yang baik dan benar, auliyasmut, kalau tidak bisa lebih baik, diamlah. Diam lebih tentu, diam membawa keselamatan daripada kita berkata yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Haki, Bian, dan semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Atas nama pribadi saya ucapkan mohon maaf lahir batin jika dalam ucapan, perbuatan, pertemuan ini ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala jamuan dan kebersamaannya. Kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya sebelum sholat maghrib ditegakkan adzan maghrib berkumandang. Saya kembalikan lagi kepada Abang Bian yang saya muliakan sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.